Halo teman-teman Teras Mitra, apa kabarnya? Jumpa lagi di TM Share ke-53 di hari Kamis ini bersama saya Mutia dari Teras Mitra. Sebelum kita ngobrol dengan narasumber, saya mau kasih informasi. Nanti kalau misalnya sahabat Teras Mitra ada yang mau bertanya, bisa silahkan chat di kolom chat. Di situ bisa ditulis pertanyaannya. Dan selain itu, nanti dua penanya terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari Teras Mitra. Selain itu juga nanti di akhir IG Live akan ada kuis, jadi teman-teman stay tune terus sampai akhir acara. Oke, saya invite dulu. Instagram Live hari ini saya akan bersama Bli Gede yang akan menceritakan tentang rumah belajar Bukit Keker. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu rumah belajar Bukit Keker. Ayo kita sama-sama dengarkan langsung cerita dari Bli Gede Sugiarta mengenai rumah belajar Bukit Keker. Halo Bli Gede, selamat sore. Sore, Mutia. Iya, apa kabar Bli? Baik, baik. Iya, mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, dari Bli Gede bisa memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang masih belum kenal. Oh, iya, iya. Eh, Sore, teman-teman yang sudah mau bersedia menonton. Saya Gede Sugiarta, eh, asli di Bali, tinggal di Denpasar. Eh, ya, selama ini beraktivitas di lebih banyak di Yayasan Wisnu. uh, dengan pengembangan program yang ada di Nusa Penida. Nusa Penida ini sejak tahun 2018 kita melakukan berkegiatan di Nusa Penida dengan model mengambil tema ekologis Nusa Penida. Sekarang udah hampir mau selesai kayaknya, tapi itu hanya skema program. Terus selain itu juga saya aktif di beberapa komunitas juga, ada di Denpasar juga tentang kebun bersama kawan-kawan di Denpasar. Masa pandemik ini kita bikin kebun berdaya, terus ada bantu-bantu kawan-kawan yang lain juga untuk misalnya baru kemarin kita coba untuk bantu kawan-kawan di Wakatobi untuk pemasangan solar panel, dia dukungan dari GFSGP juga. Kegiatan lainnya banyak, nanti habis waktunya kalau Gak diceritain apa-apa Bli. semuanya. Boleh diceritain semuanya. Waduh, ya saya serabutan soalnya. Tapi intinya lebih banyak di saat ini lebih banyak untuk fokus di Nusa Penida dulu. Dan ada juga kegiatan lain yang masih berjalan, termasuk juga ada ya konsultansi untuk pengolahan limbah gitu. Terus desain juga, pembuatan video masih bersama kawan-kawan di Lentera Talenta, dan yang masih tergabung untuk membuat media-media edukasi seperti itu. Nah, itu masih jalan, semua jalan karena kita punya tim-timnya, jadi enak. Jadi tim yang melakukan untuk di kebun berdaya, mereka punya timnya. Untuk pembuatan media edukasi ada timnya. Dan di Wisnu ini uh, fokus ke kegiatan ekologi Nusa Penida, kita bekerja juga dengan tim dan mitra, itu enaknya. Jadi kawan-kawan yang implementasi di lapangannya banyak mitra-mitra yang kita ajak kerjasama dari awal. Nah, jadi dari sana mungkin karena akhirnya kita punya banyak kawan kan, dan jadi bisa melingkan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya. Nah, itu yang menariknya selama ini, walaupun kondisi di Bali ini kan masa pandemik ini cukup sangat terpukul, Ya. karena saya lihat mungkin paling paling besar dampaknya di Bali, karena hanya Hmm. menggantungkan ke 70% kan di pariwisata, jadi Iya. hampir resesi Bali kalau nggak salah 11%, min 11% kalau salah.
itu jadi tertinggi di Indonesia. Iya, iya. Nah, sangat terasa sekali dampaknya. Tapi syukur karena kita dengan kawan-kawan ini kerja-kerja yang selama ini kita lakukan kan tidak berdampak tidak menggantungkan diri terhadap pariwisata. Tapi secara gerak itu terpengaruh karena beberapa tempat kan pas awal-awal pandemik ini kan ditutup semua, tutup Iya. sehingga kita akhirnya karena kita biasa bekerja untuk membuat sesuatu bersama-sama, inovasi baru, ya kita coba aja buat barang-barang yang bisa kita lakukan. Ya syukur masih tetap bisa berjalan hingga sekarang gitu, dan memberikan banyak dampak kepada banyak orang. Itu aja intinya. Iya. Mungkin itu Jadi dulu pengenalan dari aku. ya Beli. Jadi walaupun di masa pandemi ini kegiatan yang dilakukan Beli Gede tuh banyak banget ya, dari tadi di kebun berdaya, terus pengolahan limbah, terus kerja edit video juga ada. Wah, banyak sekali. Memang ya walaupun keadaan seperti ini jangan sampai berhenti berkegiatan gitu ya Beli. Ya betul. Mm-mm. Syukurnya kita punya kawan-kawan dan banyak dukungan juga dari yang lainnya dan Ya, punya spirit yang sama. Ya udah kita jalan gerak bareng aja, walaupun kadang-kadang eh, apa kita bergerak sendiri tanpa dukungan apa-apa, ya jalan aja. Tapi dari sana kan nanti ada yang bantu, yang mau support kayak gitu. Pelan-pelan, yang penting eh, hasil dampak dari kegiatan itu memberikan manfaat untuk banyak orang gitu. ya, ya, menarik sekali. Jadi ya begitulah. Jangan sampai stuck gitu ya Beli, terus bergerak bersama gitu, walaupun belum tentu ada bantuan atau bagaimana, yang penting terus bergerak. Oke. Tadi di awal kan saya sudah sempat menyampaikan rumah belajar Bukit Keker. Nah itu boleh ceritain nggak Beli, itu tuh apa gitu? Mungkin uh, banyak juga yang belum tahu. Hmm. Hmm. Ya mungkin sebenarnya rumah belajar Bukit Keker ini kan uh, tercetus setelah setahun kita melalui program di Nusa Penida. Kita dari tahun 2018 bulan April kita sudah berkegiatan di Nusa Penida. Karena itu adalah site baru, walaupun kita paham dengan kondisi sosial lingkungan di wilayah itu, tapi kan dampingan komunitas yang kita dampingi kan belum belum sama sekali belum pernah kita dampingi sebelumnya. Apalagi jangkauannya adalah pulau Nusa Penida itu cukup besar kan, dan Ya. lebih besar daripada pulau-pulau. Dia ada 3 pulau, ada Nusa Lembongan, ada Nusa Ceningan. Nusa Penida ini paling besar. Fokusnya kegiatannya ada di Pulau Nusa Penida. Kemudian di awal-awal itu memang kita mencoba untuk melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan dari kelompok-kelompok dampingan yang kita sasar. Dan akhirnya terbentuk dari tahun pertama kita belajar bagaimana kebutuhan di beberapa contohnya di Desa Suwano, Semaya, tentang rumput laut isunya. Kemudian ada di Tanglad tentang isu mengenai tenun cepuk dan larang dan saudan, banyak lagi. Ternyata kita juga baru tahu ternyata ada tenun khas di Nusa Penida itu, dan ada masalah di sana, yaitu tenun mereka nggak, setelah satu generasi belum tahu nggak tahu caranya buat pewarna alami. Padahal yang kita dengar dari dulu itu di Nusa Penida itu sumbernya pewarna alami. Jadi semua kualitas warna yang dihasilkan dari tanaman-tanaman Nusa Penida itu sangat terbaik lah bisa dibilang Nusa Penida, karena bebatuan khasnya dan keringan dan sehingga menumbuhkan tanaman yang mempunyai daya kekuatan yang dan hasil warna yang lebih tinggi. Nah itu kita baru tahu, sampai juga kita nggak tahu ternyata cepuk itu banyak sekali jenisnya. Kemudian kita belajar di sana. Kemudian ada juga desa-desa lainnya seperti Batu Mandek, Batu Kandik, yang kita coba intervensi. Berkembang kemudian sampai ke masalah kebutuhan di kelompok masyarakat itu bermacam-macam. Jadi
beda kalau misalnya kita melakukan program selama ini di Yayasan Wisnu contohnya. Contohnya pemetaan. Pemetaan itu hanya ada satu desa. Isunya cuma satu. Jadi kita menggali tentang potensi desa, melakukan pemetaan di wilayah itu. Uh, Hasil akhirnya adalah sebuah data tentang desa itu yang bisa potensi desanya, sumber daya alamnya, terus petanya sendiri, batas-batas wilayahnya. Nah itu kan outputnya terakhir. Tapi yang program ekologis Nusa Penida ini berbeda-beda. Kita melakukan di awal memang kita melakukan pemetaan di 4 desa, di Desa Suwano, Batu Madeg, Batu Kande, dan Tanglad, terus tambah lagi dengan di desa Ped, Banjarnya Banjarmu, ada 5 kita pemetaan. Terus dari mitra yang melakukan pemetaan tersendiri melakukan pemetaan, kemudian ada yang rumput laut, mitra Kalimajari, contohnya Yayasan Kalimajari yang fokus ke rumput laut, mereka melakukan intervensi rumput laut sampai ke Lembongan juga. Kemudian ada kawan-kawan jamur yang fokus, yang kelompok seniman yang paham tentang pewarna alami, mereka mendampingi desa Tanglad. Nah, terus ada tentang kebun organik di 4 desa juga dilakukan oleh kawan Yayasan Bidek, diterapkan di 4 desa. Kemudian ada kawan-kawan pisang geni yang menerapkan agroforestry dan misalnya ada tanaman kapas, terus tanaman untuk yang tanaman buah yang bisa yang berada di hutan, yang sehingga monyet itu tidak mengganggu ke penduduk. Mereka menanam banyak di sana. Kemudian ada juga yayasan baru yang menarik, itu ada yayasan baru, Yayasan Taksu Tridatu. Dia baru terbentuk ya 2 tahun lalu, dan yayasan lokal yang ada di Desa Ped. Nah kita juga baru tahu ternyata ada yayasan di Desa Ped ini. Akhirnya kita bantu melalui Yayasan Wisnu, karena mereka baru kan belum tentu mereka bisa menjalankan program, pengalaman belum ada, sehingga kita coba untuk mengajak kawan-kawan yang memang expert di bidangnya, dan kita arahkan mereka membuat program tentang silvopastoral waktu itu, yaitu tentang ternak, pakan ternak kayak gitu. Karena Nusa Penida itu termasuk penghasil ternak yang kualitasnya cukup bagus, sangat bagus di Bali ini. Dan sebenarnya menariknya ternak yang mereka lakukan bagi masyarakat Nusa Penida ini sapi, tapi konsumsinya tidak banyak di Bali. Itu termasuk Nusa Penida, jarang sekali orang makan sapi. Jadi dia menggemukkan sapi dijual ke luar Bali gitu. Jadi itu menariknya. Tapi kenyataannya adalah mereka punya ternak sapi, tapi pasar musim kering mereka nggak punya ini bahan pangan untuk pakan untuk ternaknya. Pakan ternak kering. Jadi mereka menggunakan tanaman-tanaman seperti beringin, jenis beringin itulah bunut kayak itu untuk karena dia tanaman itu aja yang hijau saat musim kering. Dan tahun 2018 dan 2019 masuk terpanjang musim keringnya sampai berapa bulan, 11 bulan mungkin kering semuanya tuh. 10 bulan tuh lupa, paling panjang itu 2019. Nah kita masuk Taksu Tridatu masuk ke sistem ternak itu dan pakan ternak. Nah programnya kan beda-beda, pecah-pecah. Terus ada PPLH Bali juga bekerja tentang isu sampah yang di Nusa Penida. Terus ada Wisanggeni, ada Kalimajari. Terus JED sekarang masuk di jaringan ekowisata desa, masuk di ekowisatanya. Kan beda-beda. Bidangnya beda-beda, dan luasan wilayahnya juga Nusa Penida kan luas, jauh-jauh kan. Kalau misalnya orang mau lihat, mau lihat site-nya seperti apa sih, jadi harus seharian belum tentu bisa dilihat semua, keliling semua. Nah kita berpikir waktu itu kayaknya penting untuk membuat satu tempat yang memang bisa mereplikasikan desa-desa dampingan ini, sehingga bisa menjadi cerita untuk orang-orang yang ingin tahu tentang Nusa Penida, tapi
kalau mereka mau ke lapangan, silahkan datang saja ke lapangan gitu. Tapi Ya. kalau misalnya punya waktunya cuma sedikit, yang bisa ada satu tempat yang bisa menunjukkan apa yang dilakukan oleh kegiatan ekologi Hmm. Nusa Penida ini secara singkat gitu. Nah, Iya, akhirnya iya. kebetulan karena Yayasan Taksu Tridatu ini adalah lembaga lokal dan dia berada di Nusa Penida dan mereka bersedia untuk menyumbangkan tanahnya. Ada Pak Wayan Karte yang dan keluarganya termasuk Komang Surya Komang Komang Suryawan, ada Made juga Arnawo. Mereka bersaudara memiliki lahan Mhm. di sekitar 13 are yang mau membuat sesuatu juga. Ini mereka anak-anak muda yang mempunyai semangat yang sangat bagus sekali di Nusa, dan jarang kita temukan di tempat ya kayak Nusa Penida. Saat kita masuk kan pariwisata sedang tinggi-tinggi, tapi Mhm. mereka malah tidak bekerja di sektor pariwisata secara 100% gitu. Iya, iya. Nah, mereka malah Hmm. lebih senang untuk berkegiatan tentang kebudaya, gitu, tentang budaya, bagaimana mengajarkan anak-anak menari, menabuh. Mereka lebih senang Hmm. fokus di bidang itu. Nah, Mhm. yayasan ini kemudian mau ya udah di tempat saya aja dibuatkan tempat untuk uh, konsepnya learning center. Jadi tempat belajar Hmm. lah, tempat belajar tapi lahannya ada di termasuk pintu gerbangnya Nusa Penida itu kan Desa Pet, Banjarnyu. Tapi kita naik lagi ke atas di kebukitan, naik ke bukit, naik lokasinya di sana. Hmm. Akhirnya mereka mau menyumbangkan lahan seluas 13 are yang kita garap waktu itu. Kita buat aja di sini tempat untuk belajar. Nah, di samping tempat untuk belajar, kita berpikir juga teman-teman yang dari Bali yang bekerja yang rumahnya di Bali, kalau misalnya ke Nusa Penida saat melakukan pendampingan atau melakukan program, ada tempat untuk mereka Hmm. tinggal gitu. Iya. Karena kalau tinggal di masyarakat, kalau sehari 2 hari nggak masalah, tapi kalau Hmm. terlalu lama kan jadi masalah. Terus kalau tinggal di hotel juga kemahalan kan. Iya, iya. Ya, Lebih di masalah awal-awal lagi. masalah lagi gitu. Kita sempat di awal-awal ngekos, kita kos 3 kamar, Iya, oh. terus Iya. ternyata banyak juga biaya yang dikeluarkan. Kos aja banyak yang kita keluarkan, walaupun kawan-kawan mitra yang kita ajak kerja ini sangat support, sangat mendukung gitu. Ayo kita Mhm. patungan patungan dia, kita mengeluarkan biaya untuk bisa kita tempat tinggal di Nusa Penida. Nah, itu motivasinya di awal. Akhirnya ya udah kita buat aja satu tempat yang bisa kita untuk berkumpul dan menjadi tempat belajar. Nah, itu idenya. Kemudian ya Hmm. dibuatlah di Desa Pet Banjarnyu. Awalnya sih kita karena dana sangat terbatas, akhirnya membangun dulu tempat pelatihan yang Mhm. kita desain bersama-sama. Dan desain awalnya sih sudah ada, tapi sebenarnya ini karena banyak lembaga, sampai 8 lembaga dan komunitas di Nusa Penida, kan idenya macam-macam tuh. Jadi Iya. kita punya desain, ada yang mau ini, mau itu, wah itu. Jadi saya anggap proses pembangunan yang rumah belajar ini adalah proses partisipatif. Jadi Hmm. setiap orang lembaga mempunyai ide untuk Mhm. melakukan sesuatu di tempat itu. Nah, makanya di rumah belajar ini pokoknya kita buat tempatnya, entah bagaimana kita dapat dukungan dari mana, ya ayo kita gotong royong, ini adalah milik kita bersama. Kita mendukung siapa Hmm. yang akan memantau yang mengerjakan rumah belajar atau merawat rumah belajar ini, ya Yayasan Taksu Tridatu itu yang kita persiapkan sebagai lembaga lokal untuk karena dia orang terdiri dari orang Nusa Penida, otomatis kan mereka akan di sana. Dan kita meningkatkan mendukung mereka dalam manajemen, dalam sisi pemberdayaan, terus konsep-konsep Ya. tentang ekologi Nusa Penida di rumah belajar itu. Nah, akhirnya kita buat contoh kebunnya di sana, contoh kebun-kebun organik, Mhm. penerapan kebun organik, kemudian kita buat biogas juga di sana, tentang ternak sapinya, kan ada sapi juga.
Ya. ada babi juga di sana. Jadi Mhm. kita buatkan model-model yang sudah kita buat di desa-desa. Kita Hmm. pembangkit listriknya kita buat dari ya solar panel kita pakai untuk kebutuhan seluruh rumah itu fasilitasnya, termasuk juga Mhm. di awal kawan-kawan PPLH kan kesulitan dia mendapatkan lokasi untuk pembuatan TPST, tempat pengolahan Mhm. sampah terpadu. Beberapa kali mereka sudah melakukan pendekatan ke ketua Banjar di Banjarnyo, tapi mentok untuk mencari di mana lahannya. Padahal Mhm. lahan mereka sangat banyak, luas dan bisa digunakan milik desa. Mhm. Akhirnya karena mentok di sana, ya udah, mumpung kawan-kawan Taksu Tridatu mengizinkan tempatnya untuk sebagai rumah belajar, TPST itu juga dibangun di sana. Akhirnya mereka membuatnya di sana. Ya. Dibuatlah TPST itu di rumah belajar. Jadi kan lengkap dia. Ada Mhm. edukasi yang praktek langsung tentang pengelolaan sampah dengan model yang pemilahan sampahnya memang Mhm. betul-betul kita lakukan, dan dampingan masyarakatnya juga jelas. Pelanggan sampahnya adalah Banjar New itu sendiri. Ada sekitar 70-an pelanggan kalau salah. Itu yang sudah terpisahkan sampahnya. Jadi itu kan Mhm. model. Kemudian ada juga panggung pertunjukan. Karena Mhm. kawan-kawan di orang Taksu ini kan dia kuat di budayanya, di seninya. Ya. Jadi mereka dari dulu mimpinya mau punya panggung biar bisa manggung tiap hari itu. Itu kemudian kita bikinkan outletnya juga, outlet untuk Mhm. produk-produk yang ada di masing-masing desa. Jadi kita taruh di outlet itu, siapa tahu nanti pariwisata ini ada wisatawan yang nyasar ke tempat itu, ya paling Mhm. tidak mereka memahami Nusa Penida secara utuh. Nah itu sih sebenarnya konsep bagaimana kenapa kita harus membuat rumah belajar ini. Yang pertama ya memang harus sebagai menggabungkan kegiatan yang selama ini ada di Nusa Penida dan Ya. dalam skala kecil. Kemudian kedua uh, sebagai tempat belajar gitu. Dan proses transit kita atau apabila kita melakukan pendampingan di Nusa Penida, Mhm. sehingga ya paling nggak irit lah kita bisa bekerja di Nusa Penida gitu. Iya, Itu iya. dulu kayaknya Mutia. Iya. Oke. Jadi memang proses untuk membuat rumah belajar itu sangat panjang sekali ya, Bli. Jadi dari apa karena ide apa daripada kita nggak mungkin dalam sehari itu bisa keliling di semua desa untuk melihat apa kerja-kerja mitra gitu. Jadi dibuatlah satu rumah belajar yang isinya wah sangat banyak sekali, bisa belajar apa saja dari menanam organik, terus apa biogas tadi ya, terus tadi Biogas, ada apa solar pengolahan panel. sampah gitu. Terus solar panel juga. Jadi wah luar biasa banyak sekali yang bisa dipelajari di apa rumah belajar Bukit Keker. Nah, tapi selain itu ada apa ya pembelajaran yang istimewa gitu nggak Bli yang hanya ada di situ gitu. Tapi di desa lain nggak ada. Uh, Pembelajaran yang istimewa bagi kami saat membuat rumah belajar ini, proses partisipasinya yang sangat uh, apa, sama kami hargai gitu. Artinya setiap lembaga, setiap orang, karena mereka merasa ini adalah milik bersama, Mhm. sehingga dibangunlah dengan rumah belajar secara partisipatif. Jadi idenya itu banyak. Kadang-kadang kita sering bertekar, bangunan sudah dibuat, sistemnya sudah dibuat, terus ada yang nggak setuju, dibongkar lagi. Hmm. Ya nggak apa, itu artinya proses kita saling mengenal di antar lembaga dan antar keinginan kita disatukan di sana. Iya. Jadi ya itulah proses yang terjadi di rumah belajar. Dan uh, itu juga yang biasa kita hadapi di masyarakat kan. Kadang-kadang Hmm. kita wah ini kita mau bangun buat rumput laut, misalnya pengembangan rumput laut di desa Mhm. Lembongan. Padahal rumput laut ini sudah nggak ada, tapi terjadi banyak masalah juga di masyarakat. Terus Mhm. bagaimana strateginya? Nah, proses-proses itu yang tetap kita bangun juga di skala kecil di rumah belajar ini. Gitu. Dan Ya. yang tidak ada tempat lain, sebenarnya konsep rumah belajar yang dibangun oleh orang lokal dan dibangun juga oleh mitra-mitra kerja GFSGP ini yang bekerja di Nusa Penida,
dan didukung juga oleh perangkat desa lokal. Itu yang ada hanya di rumah belajar Bukit Keker ini. Nah, Hmm. kenapa? Karena di tempat lain kan, kalau tempat belajar untuk villa kan banyak, pertemuan itu banyak sekali di Bali, di Ya. Nusa Penida, Di- dan semua sedang uh, senang-senangnya untuk membangun di Nusa Penida waktu waktu tahun 2 tahun awal kita masuk. Hmm. Dan yang uh, yang yang membuat kita semangat untuk membuat rumah belajarnya adalah kegiatan yang budaya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di uh, Banjarnyung ini. Artinya mereka punya uh, kegiatan tentang menari, menabuh, dan itu secara mandiri dilakukan. Jadi sepertinya mereka membutuhkan ruang untuk melakukan itu. Mm-mm. Nah, ini kan akhirnya banyak anak-anak muda, anak Mm. muda, pemudi yang masih SD, SMP, SMA, mereka akhirnya ngumpul belajar untuk Mm. budaya. Nah, ini adalah cara masuk bagaimana kita bisa memperkenalkan model-model ekologis yang ada yang setelah kita kerjakan di Nusa Penida. Misalnya Mm. tiba-tiba mereka kok ada kotoran sapi jadi gas, kok ada sinar matahari bisa jadi listrik, kok ada bentuk tanaman kebun organiknya dibuat seperti belok-belok, ya, gitu. Terus ya kenapa ada sistem pengolahan limbah, ya termasuk juga WC kan kita hubungkan juga ke biogas. Oh, berarti kotoran manusia bisa juga jadi gas gitu. Itu Iya. pembelajaran seperti itu. Nah, kan mereka bertanya jadinya, walaupun mereka ke Iya. sana untuk menari, untuk belajar menabuh dengan alat yang sederhana. Jadi Mm. mereka akan terjadi diskusi di sana di antara mereka dan belajar satu sama lain. Nah, itulah proses masuk yang sebenarnya ingin kita perkenalkan kepada anak-anak muda yang untuk kedepannya ini. Karena Mm. kelemahan kita selama ini termasuk Nusa Penida itu proses belajar itu sangat kurang. Jadi ruang untuk belajar itu sangat kurang karena semuanya sedikit-sedikit pokoknya setelah sekolah masuk ke sekolah perhotelan cari tamu atau Mm. paling enggak nanti kerja di restoran, di villa, semua pariwisata. Terus Iya. wisatawan yang datang itu kan sebenarnya ke Nusa Penida itu hanya eh, apa kebanyakan hanya datang cuma kencing aja. Jadi datang pagi, kencing, makan, buang sampah, kemudian pulang sore. Gitu. Jadi Ya. karena nggak ada atraksi, atraksinya Mm. apa? Budaya yang mau dipelajari oleh wisatawan ini apa? Nah itu kan banyak sebenarnya wisatawan-wisatawan yang tinggal lama di suatu tempat itu karena dia ingin belajar mengetahui lebih jauh tentang kegiatan orang desa gitu yang di Mm. Nusa Penida, Ya. budayanya seperti apa, cara pertaniannya seperti apa, bagaimana mereka bisa bertahan di tempat yang kering, termasuk juga pengelolaan airnya, air Mm. hujan. Mereka kan menggunakan air hujan rata-rata, Oh. terutama daerah-daerah yang di atas yang tidak memiliki sumber air. Nah, itu Mm. mereka menggunakan penampungan air hujan. Nah, itu kan menjadi tempat untuk belajar dan Mm. uh, apa ya berinteraksi dengan komunitas. Nah, itu yang nggak ada selama ini di Nusa Tenggara. Itu yang coba kita bangun. Nah, pelan-pelan dengan adanya atraksi itu diharapkan nanti wisatawan itu akan tinggal lebih lama, 2 hari, 3 hari. Syukur-syukur kalau ada yang sebulan atau 2 bulan. Mm. Karena biasanya wisatawan penelitian atau ya dia melakukan suatu riset di satu daerah, dia kan cari tempat kira-kira di Mm. mana Ya. gitu. Nah itu tujuannya. Jadi kita Mm. ingin membuat atraksi kalau misalnya anak-anak ini sudah mulai mahir dia menari atau ya berkesenian, siapa tahu hotel atau restoran butuhkan kesenian ya mereka lah yang Mm. pentas gitu. Ya, Daya ya, tariknya benar. di sana, arahnya sih di sana awalnya. Walaupun saat ini mereka punya perangkat gamelan itu mungkin cuma 3 biji, 4 biji, tidak lengkap, tapi cukuplah bunyinya untuk bisa Mm. menari. Itu Iya, intinya. iya. Yang penting semangatnya, ya, alat itu nomor Mm. 2 dulu lah. Gitu. Iya, Nah betul. itu sih sebenarnya.
Iya, oke, makasih Bli. Jadi itu menarik sekali ya tadi yang diceritakan apa misalnya datang ke sana niatnya mau nari gitu apa ya misalnya niatnya mau nari terus karena udah lihat di rumah belajar itu udah banyak banget kegiatannya kayak ada tadi apa biogas terus tadi panel surya jadi apa teman-teman anak muda itu jadi tertarik gitu mau belajar juga ya beli ya jadi pengen tahu juga jadi nggak cuma apa mau nari jadi belajar yang lain gitu wah itu jadi paket lengkap gitu ada semua di situ jadi seru sekali sih ada di rumah belajar itu oke tapi sebenarnya siapa aja sih Bli yang boleh belajar gitu di sana apa semua semua orang dari mana saja gitu bisa masuk ke sana dan kalau mau Uh, belajar tuh di sana gimana harus apa harus hubungi siapa terus apa namanya apakah ada biayanya untuk belajar di sana gitu. Sampai saat ini sih teman-teman yang pengelola di rumah belajar itu Mhm. sangat terbuka, siapa aja boleh belajar karena dia baru kan kita didirikan, Mhm. tapi hasil dari kegiatan di rumah belajar itu sudah bermanfaat, misalnya menari sudah anak-anak itu sudah mulai voluntary atau ngayah di pura pada saat Hmm. upacara adat. Jadi hasil dari mereka belajar di rumah belajar. Kemudian tabuhnya juga anak-anak kecil yang ikutan tabuh sudah bisa menyumbang di pura. Jadi secara sukarela mereka melakukan Hmm. aktivitas itu. Terus karena dia masih skupnya Banjar, mungkin juga orang-orang belum banyak mengenal tentang Mhm. rumah belajar ini di desa Ped ini. Jadi masih orang-orang sana aja. Sebenarnya kita terbuka siapapun boleh masuk sana belajar. Yang penting sama-sama berbagi, saling membagi ilmunya, informasinya, dan bisa mengambil manfaat di sana. Terus kalau pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah dilakukan cukup banyak, misalnya pelatihan tentang membuat VCO, malah ada universitas lain dari Stiken dan Mhm. Pasar, mereka datang ke sana menyambut. Jadi saya sebenarnya mencari karena mereka punya program apa pendampingan gitu kan, Pendampingan pengabdian kan masyarakat di ya universitas itu. pengabdian uh, masyarakat biasanya. Ha. Mereka kan mencari lokasi-lokasi yang Iya. komunitasnya mana keahlian dari universitas itu yang ingin disumbangkan ke Mhm. masyarakat. Ya udah, pakailah tempat itu. Mereka belajar tentang VCO, tentang yang buat VCO. Terus ada juga Hmm. kemarin uh, ada pelatihan teman-teman PPLH mengajarkan anak bikin pinke dari lidi uh, kelapa itu Oh, mereka buat hmm. menjadi piring itu yang kerajinan Oh, tangan iya, itu ha, ya, ya, wow, ya, ya. mereka hmm, mereka buat itu akhirnya. Dan banyak lagi yang apa termasuk juga lembaga-lembaga di luar mitra-mitra kita datang ke sana kayak Kopernik pernah datang dan ingin bekerja sama dengan komunitas di rumah belajar itu dengan Taksudi Datu. Terus ada juga pengelolaan sampah di tempat lain ingin berkolaborasi dengan Mhm. kawan-kawan di rumah belajar. Artinya ini sudah mulai didengar gitu. Padahal baru kita buat itu inisiatif kita bersama. Artinya ya berarti model yang kita buat ini cukup memberikan menarik minat orang untuk bersama-sama uh, yang ingin bekerja di Nusa Penida sehingga ini bisa kolaborasikan Mhm. dan memperkuat lembaga lokal yang Yayasan Taksudi Datu ini. Dan karena kelompoknya jelas, lembaganya ada, pengelolaannya juga ada, ya jadi paling enggak ada model yang berbeda dari pariwisata di Nusa Penida. Selama ini kan Hmm. semua pariwisata hampir mungkin 80% semuanya pariwisata di sana. Iya, Itu masalahnya. iya, iya. Nah itu Mhm. sudah mulai semua boleh masuk akhirnya. Yang Mhm. penting mereka memberikan manfaat untuk Mhm. komunitas di Nusa Penida dan Ya, melakukan sesuatu yang baiklah di pulau kecil itu. Gitu. ya. Itu Oke. kira-kira. Iya. Jadi emang siapa saja bisa
datang ke rumah belajar gitu, sharing-sharing ilmu, bisa dapat ilmu juga bisa sharing ilmu gitu ya, Bli. Heeh. Ya. Nih ada pertanyaan Bli dari Mas Heri Budiarto. Bli tanya dong, adakah paket wisata ke rumah belajar? Oh, ya kebetulan kawan-kawan di JED mereka baru terkait dengan program GFFP juga mereka mau, menggabungkan merajut desa-desa dampingan yang dilakukan oleh mitra-mitra sebelumnya. Jadi mereka membuat paket wisata ekowisata di Nusa Penida yang tujuannya itu tidak tidak seperti pariwisata massal lainnya. Karena kalau pariwisata massal kan mereka pasti uh, clicking beach, atu beach, semua beach-beach itu mereka Ya. Instagram, Mhm. foto-foto, kemudian pulang. Nah, Ya. kawan-kawan JED kemudian merajutnya menjadi rumah belajar ada sebagai front office dari Nusa Penida, dari gerbangnya. Jadi, Ya. karena biasanya kita di ekowisata itu kan dampingannya satu desa. Jadi fokus satu desa aja mainnya. Tapi di Nusa Penida ini kan beda. Kita melakukan pendampingan di desa-desa berbeda. Nah, jadi JED ini merajut jadi wisatawan datang, uh, front office-nya ada rumah belajar, mereka menceritakan sedikit tentang rumah belajar, tentang apa yang ada di rumah belajar yang terkait dengan desa-desa dampingan selama ini. Misalnya ada biogas, terus ada pertanian, terus Ya. ada peternakan, nah terus ada kerajinan. Nah itu mereka ceritakan di sana. Nah setelah itu mereka baru antar tamunya nanti ke site-site yang memang menjadi paketnya JED ini. Jadi bisa Ya. sehari, bisa 2 hari, tergantung dari paket yang mereka jual. Karena JED kan sudah sekitar 18 tahun bekerja di bisnis ekowisata ini, dan mereka sudah punya market sendiri Ya. yang selalu berulang terus dan bekerja sama dengan beberapa travel. Nah itulah pasarnya JED. Lebih banyak sih peneliti. Jadi orang yang mau tinggal di tempat itu dan belajar lebih banyak. Nah, gitu. Jadi mereka merajut akan membawa wisatawan ke desa-desa dampingan yang sebelumnya didampingi oleh mitra-mitra lainnya. Nah itu Ya. yang kita kemas sekarang, dan kemarin sudah dilakukan uji coba, cuman karena masalah pandemi ini kan kita nggak bisa banyak-banyak, jadi ya kita uji coba di sana dan rata-rata mengundang travel blogger, termasuk juga jurnalis yang mengangkat tentang potensi wisata di Nusa Penida ini. Jadi bukan hanya wisata massal, jadi ada wisata yang edukatif lah. Nah, orang-orang bisa coba. Nah, rata-rata mereka bilang ya ini menarik karena ada bilang, oh saya baru tahu, baru lihat ada rumput laut. Oh. Terus wah ini ternyata di Nusa Penida yang kering ini ternyata ada air banyak, nah itu ada air berlimpah. Nah kita ajak diceritakan oleh kawan-kawan JED dengan guide-guide-nya. Guide-guide-nya itu Ya. ada guide-guide lokal di masing-masing desa. Jadi mereka yang menceritakan, mereka yang mengantarkan gitu. Nah kita kerjasama juga dengan anak muda di masing-masing desa itu untuk mengelola paket ekowisata ini. Gitu. Oh gitu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Heri ya, Mas. Oke. Mungkin oh ya, tadi kan sempat disebutin apa dalam masa pandemi ini. Nah, kira-kira di dalam masa pandemi ini ada kesulitan yang dihadapi rumah belajar Bukit Keker nggak, Bli? Nah ini yang menarik sebenarnya masalah pandemi ini. Di awal kita bekerja di 2018 kan kita saat bekerja di Nusa Penida itu seperti orang asing. Jadi orang lain sibuk dengan pariwisata, kita malah sibuk ngurusin tanaman atau ngurusin sapi. Jadi kondisinya sangat terbalik. Ya di mana-mana macet, di Nusa Penida macet. Kita keluar-keluar tentang coba kembali lagi kepada bagaimana Nusa Penida ini bisa bertahan dengan kekurangannya. Karena
kalau nggak salah kawan-kawan di Wisnu kan sudah melakukan penelitian bahwa sebenarnya Nusa Penida ini ya berada kehidupannya pada zaman apa, zaman karang atau apa itu namanya. Mm. Jadi sangat tua sekali dan mereka bisa bertahan dalam kondisi Mhm. yang sangat kekurangan ini, yang kering, sawah tidak ada sawah, tapi kebun-kebun mereka bikin terasering dari karang, Mm. bukan dari tanah, jadi karang mereka tumpuk-tumpuk sama mungkin berabad-abad baru jadi satu terasering. Ya. Itu mulai dilupakan kan sejak Mm. 2015 saat speedboat itu masuk Mhm. ke Nusa Penida, Mhm. sehingga sangat cepat ekonomi berubah sangat cepat, mulai ketergantungan terhadap ya udah kalau mau beli air butuh air beli aja yang botolan Mm. atau beli aja yang dari Bali yang dikirim, semua Mm-mm. beli Beli gitu. semua. Beli semua, termasuk juga di tempat Banjarnyuh ini, karena kita berkegiatan di sana. Itu kan Banjarnyuh itu kan artinya kelapa, Oh, jadi ya. Banjar kelapa sebenarnya, semua lebih banyak kelapa di kampung itu. Mm. Tapi saat bom bombardir pariwisata Mm. ini, Mm. eh, kelapanya berubah menjadi villa coconut, villa kelapa, itu Mm. restoran. Jadi Iya, berubah, iya. kelapanya hilang, jadi dia villa gitu. Eh, Tapi namanya villa kelapa atau villa kelapa. new gitu. Mhm. Begitu. Nah itu yang sadar, hampir setiap bulan kita lihat ada pembangunan baru. Setiap bulan baru begitu. Jadi Mm. sebenarnya nggak ada salah menurut saya ya, ada Ya. salah, ini ada ekonomi baru dan ini adalah sesuatu yang memang didambakan oleh masyarakat dan menghasilkan uang cepat. Sehari Mhm. mereka bisa hasilkan 1 juta, 2 juta, 500 ribu dengan hanya menyewa sepeda motor aja, mungkin 100 ribu, Ya. 500 ribu mereka pegang setiap hari. Mhm. Kan uang besar itu. Iya. Saat kita masuk itu kan, ayo kita bikin kompos gitu misalnya, kan nggak mana ada yang mau. Ayo mari kita mulai milah sampah, nggak, sulit sekali. Ayo kita mulai menanam ke sayuran sayur hijau, kan orang-orang di sana lo bikin tempat panas bikin nanam sayur yang beli aja cuma 5 ribu gitu. Nah itu tantangannya sangat berbanding terbalik dengan kondisi saat itu. Nah saat Mm. pandemik ini uh, bulan Maret kan, Maret akhir Bali mulai ditutup kan, Mhm. sehingga semua penyeberangan, semua aktivitas dibatasi. 5 bulan Nusa Penida itu di lockdown, nggak boleh ada orang masuk sana. Wah, iya. Jadi kecuali barang distribusi masuk, tapi orang ke Mm. Bali yang mau ke Keluar Nusa masuk Penida gitu ya. nggak boleh. Tapi orang Nusa Mm. Penida boleh ke Bali gitu. Oh, Mereka boleh, iya, kita iya. yang nggak boleh. Ya udah, 5 bulan kita nggak ngapa-ngapain. Nah, nggak bisa berkegiatan Nusa Penida. Tapi akhirnya ya kita lebih banyak diskusi karena kita punya kawan-kawan yang bekerja di lapangan dan ya di rumah Mm. belajar ini mereka Iya. sudah ada kegiatan. Jadi kita banyak kira-kira kegiatan apa lagi yang perlu di follow up. Mereka yang melakukan akhirnya. Dan yang Mm. menariknya adalah sejak saat pandemik itu akhirnya banyak dampingan-dampingan yang didampingi para mitra ini mulai merasakan, oh ternyata memang benar, kita harus mulai untuk menanam sayur. Mm. Oh kita memang benar kita mulai berternak gitu. Dulu kawan-kawan Taksi Tridatu kan membuat skema bagi hasil ternak. Jadi peternak itu dikasih sapi, nanti tambah Mm. besar hasilnya dibagi dua gitu. Wah, iya. Terus ada satu desa, satu kelompok yang memang mereka dekat dengan pariwisata, berkegiatan pariwisata. Kita mau melakukan itu, mereka malah nantang. Oh, udah gini aja, saya ngasih sapi, kamu yang pelihara. Dibalikin gitu. Waduh, berarti mereka memang tidak butuh ini, jangan Iya. cari lagi yang memang, karena saat itu kita struggling untuk mencari dampingan Mm. yang memang tidak beririsan dengan pariwisata, karena itu sangat hati-hati, karena Ya. kalau beririsan pariwisata berarti mereka dengan model-model yang kita berikan itu tidak akan berjalan. Terus Mhm. akhirnya pas masa pandemik balik lagi, mana boleh saya
melihara sapi, nanya lagi ke kita kan. Dan banyak minta, oh kebun boleh nggak dibuatin kebun lagi, banyak yang minta gitu. Nah akhirnya kan ya pandemik ini juga memberikan apa pelajaran bahwa kita dulu keluar-keluar jangan bergantung terhadap pariwisata, Ya. karena kita sudah di Bali ini udah hidup puluhan tahun dengan pariwisata dan sangat terdampak dengan isu luar, dan ya apalagi pandemik ini kan sangat terdampak banget. Mm-mm. Mungkin yang paling terburuk di dunia ya, di Bali terutama. Karena semua negara kena. Kalau dulu bom Bali terus memang parah juga, tapi Mm. recovery-nya 3 bulan itu udah mulai bisa recovery. Mm-mm. 6 bulan recovery cepat. Tapi yang ini udah sampai 7 bulan, 8 bulan belum Ya. recovery. Nah itulah mereka akhirnya banyak kembali ke asalnya. Iya. Jadi orang-orang teman-teman yang di rumah belajar ini memang karena memang mereka sudah belajar banyak dari mitra-mitra yang melakukan pendampingan masuk kebun, ternak kayak gitu. Dan anak-anak muda yang dulunya sekolahnya di Denpasar kan Mm-hmm. nggak bisa sekolah, mereka harus di rumah. Ya. Jadi lebih rame lah rumah belajar ini. Lebih Oh, ya, banyak lah. ya. Karena anak muda semua pulang kampung. Uh, Jadi mereka nggak kos lagi di Denpasar. Jadi mereka pulang kampung terus ngapain di kampung. Mulailah di rumah belajar ini kemarin tuh waktu masa pandemik bikin layangan besar-besar. Jadi mereka bikin layangan terus melakukan lomba layang-layang di Nusa Penida. Ya terus mulai memperbaiki kebunnya yang mm, betul, menanam, terus ternaknya mulai dilihat, minta ada bantuan sapi, nah saya mau dah sekarang untuk beternak sapi kayak gitu. Terus mulai juga rumput lautnya terutama di Lembongan yang dulunya hanya 5 petani akhirnya merebak menjadi 300-an lebih dan full semua mm, petani rumput laut yang dari nggak ada. Terus di Banjarnyu ini juga desa Ped ini dulunya kan semua buruh pariwisata, karena nggak ada mm, pariwisata akhirnya mereka mulai menanam rumput laut. Nah bibit-bibit rumput laut itu dari mana ya? Dari program-program yang dulu pernah kita lakukan di Nusa Penida. Bibit-bibitnya banyak berasal dari sana karena kita mm, banyak mengirimkan bibit dari luar pulau kan, karena disesuaikan dengan kondisi di Nusa Penida. Nah itulah mulai terjadi, dulunya dia pekerja dia angkut barang di buruh pariwisata, sekarang mm. dia mulai rumput laut dan banyak bertanya juga di rumah belajar dan banyak diskusi juga, ini apa yang kita buat, baru mereka menanya apa yang kita buat sekarang. Kalau dulu sulitnya minta ampun, apalagi anak muda susah Iya, sekali. ya. Mm. Untuk dapetin 5 atau 4 orang itu udah sangat bersyukur. Tapi sekarang tanpa dikomandoin mereka udah langsung gerak, Datang senang karena ada sendiri. aktivitas, Iya. datang dia dan ada tempat. Dulunya mereka tidak bisa nari, sekarang lebih serius mereka nari, lebih serius mereka belajar tabuh kayak gitu. Karena Mm. kegiatan tidak ada lagi di sekolah, terus pekerjaan juga nggak ada, ya, banyak yang dirumahkan. Nah mau Mm. ngapain ya akhirnya Iya. ruang rumah belajar inilah menjadi tempat untuk di Banjarmasin itu, jadi sebagai tempat mereka untuk ngumpul, berdiskusi, belajar, berbagi. Nah itu akhirnya jadi tempat untuk kumpul akhirnya sekarang gitu. Mm. Oke, iya. Berarti memang di masa pandemi ini bikin apa ya, perubahan lah di masyarakat di sana gitu ya. Jadi yang tadinya sama sekali nggak melirik berkebun seperti itu, mengolah sampah, karena memang di sana full pariwisata gitu ya, full semuanya meliriknya pariwisata karena berpikirnya pariwisata keunggulan di Nusa Penida. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini membuat ya pariwisata itulah Hilang. hilang gitu Oh. di sana ya, karena wisatawan juga nggak boleh datang gitu kan. Jadi ya itu memang benar-benar yang bikin perubahan di sana gitu. Jadi ya memang rumah belajar ini sangat bermanfaat sekali gitu ya, beli buat masyarakat di sana buat belajar yang tadinya sama sekali mereka nggak tahu untuk bagaimana cara bertani gitu ya. Sebenarnya gini, rumah belajar ini kalau di Bali kan ada banyak. Uh-huh.
ada Oh, kayak bangunan aula gitu kan. ya. Itu adalah tempat belajar juga sebenarnya. Tapi karena Ah, hubungannya lebih banyak dilakukan untuk kegiatan adat, kegiatan mm, formal, upacara adat dan kegiatan formal lainnya, jadi terkesan kaku. Nah, iya. rumah yang belajar Bukit Keker ini dibuat mengalir tanpa ada aturan adatnya, Mm, sehingga terutama anak-anak muda yang dulunya mau belajar nabuh misalnya di Banjar di mm, tempatnya, berebutan hari atau berebutan gamelan karena mereka mm, nggak ada berkesempatan. Jadi ya udah, ya. dibuat di rumah belajar, jadi mereka bebas, anak-anak muda ini udah mau kapanpun mereka mau belajar nabuh, ya udah belajar aja bersama-sama gitu. Mm, Jadi ada kebebasan akhirnya gitu. Yang kalau di Banjar yang ada di Bali ini kan lebih banyak akhirnya bergeser terlalu ke adat semua, adat begitu semua, sehingga orang kadang-kadang mau bikin sesuatu yang berbeda itu sulit, harus ya. koordinasi dengan ketua adat, dengan dinasnya juga gitu, jadi agak agak sulit ya. Mm, Di rumah belajarnya lebih leluasa mereka berekspresi. Nah itu sebenarnya yang kita mm, bangun sebenarnya. iya. Ini ada yang komentar beli dari Ani di sini. Jadi rumah belajar juga bisa untuk meregenerasi pengetahuan lokal dengan asik gitu ya. Iya. Iya, iya, karena apa uh, sebenarnya ya menyambungkan apa yang budaya-budaya yang sudah ada selama di Indonesia Penida, dan anak-anak muda mulai bisa belajar dan menerapkan apa yang sudah ada gitu. Iya. Jadi teknologi modernisasi yang ada selama ini ya dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik gitu. Tapi tidak meninggalkan akar mereka, itu intinya. Mm-mm. Iya. Contohnya Iya misalnya makanya itu tentang menarik sekali. Mm-mm. contohnya Iya. misalnya tentang air, misalnya pengolahan Mhm. pemanfaatan air. Setelah masuknya PDM kan jadi pipanisasi, tapi Mhm. mereka nggak bisa melupakan cubang-cubang atau tempat penampungan air yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk untuk bisa hidup. Artinya kalau saat PDAM yang macet, nggak ada air, Mhm. mereka punya persediaan. Nah, gitu. Mereka bisa menampung dari cubang-cubang itu karena sebagai tempat penampungan air hujan. Gitu. Dan mereka besar dari dulu dari air hujan sebenarnya. Gitu. Mmm. Nah itu Mhm. mereka bisa, jadi mereka mengetahui ternyata memang benar penting apa yang sudah diterapkan oleh nenek moyang mereka untuk tetap dilakukan. Gitu. Jadi jangan ditinggalkan. Gitu. Iya. Ya itu tapi menarik sekali sih beli apa anak muda yang zaman sekarang gitu masih mau melestarikan budaya asli nenek moyang di Nusa Penida gitu itu luar biasa sekali sih. Oke. Ini nggak berasa beli udah hampir sejam kita ngobrol. Mungkin untuk pertanyaan bukan pertanyaan ya apa ya statement terakhir beli sebagai penutup mungkin bisa sampaikan penyemangat atau komentar untuk teman-teman di sana yang dalam masa pandemi ini agar terus semangat berkegiatan gitu beli. Ya mungkin kita juga berterima kasih dengan program GMSGP ini. Di awal kita memang sangat sulit untuk menerapkan di Nusa Penida karena kita memang bersaing dengan usaha pariwisata, sedangkan kita mencoba untuk menerapkan hal-hal yang memang uh, pernah mereka lakukan tapi dilupakan. Nah, itu sangat menyulitkan sekali, tapi kita tetap terus dengan kawan-kawan mitra yang bekerja di Nusa Penida karena mereka juga memiliki rasa ingin membuat sesuatu dan bisa membekas Nusa Penida dan bisa diceritakan nanti ke depannya yang sangat tinggi. Nah, itu juga akhirnya pelan-pelan kita bangun, akhirnya menjadi suatu bentuk yang dalam bentuk rumah belajar ini. Ini ada bentuk kecilnya, bentuk besarnya ada di desa-desa itu. Artinya masa pandemik ini sebenarnya mengajarkan kita sebenarnya untuk dia lebih ke refleksi
dalam diri sendiri, apakah benar model yang selama ini diagung-agungkan dan dibesar-besarkan dan yang dirasa paling bisa menyelesaikan banyak masalah, dan apakah benar dunia yang cepat ini bisa memperbaiki kehidupan maupun memperbaiki kondisi lingkungan. Ternyata kita disuruh memperlambat diri, jadi jangan terlalu cepat, harus memperlambat, karena itu yang selama ini dulu nenek moyang dan bisa bertahan berabad-abad ya, karena pola yang lambat ini semua dilakukan bertahap dan semua dilakukan secara terstruktur. Kalau sekarang kan enggak, sekarang orang mau ke Nusa Penida pakai speedboat setengah jam sampai. Dulu ya masih pakai kapal kayu kan 1,5 jam 2 jam baru nyampe. Artinya dengan belajar di pandemik ini memang sebaiknya memang kita harus mulai memperlambat diri, belajar lagi secara bertahap, tidak semuanya tidak bisa didapatkan secara instan. Jadi memang kita harus berproses. Nah, mau berproses itulah yang penting. Nah, itu yang sulit untuk anak-anak muda sekarang, karena mereka kan maunya lompat aja, cepat. Semua buat bikin kompos dalam sehari jadi gitu. Padahal itu kan mungkin jadinya itu mungkin banyak proses yang dilewati, banyak masalah yang dipotong, sistem yang dipotong. Padahal seharusnya sebulan misalnya, tapi dia bisa sehari 2 hari jadi. Itu contohnya. Jadi memang proses itu penting, dan itu adalah proses bagaimana kita melihat memperkuat diri dalam kondisi pandemik ini. Akhirnya kita baru tahu, ternyata apa yang kita berproses selama ini, ternyata begini. Tetap kita bisa bertahan, tetap kita bisa berkreativitas dan tidak ikut-ikutan dengan masyarakat kelompok-kelompok lainnya. Jadi tidak terbawa oleh isu yang ada saat ini. Jadi kita tetap bekerja. Nah, itu sih intinya. Jadi tetap apa yang kawan-kawan yakini ya lakukan aja, kalau itu memang menjadi yang terbaik nanti untuk bisa diterapkan di banyak orang. Proses dan memperlambat diri mungkin lebih baik saat ini. Iya, hargai dan nikmati prosesnya ya, Bli ya. Itu. Jangan cepat. Sekarang mau komunikasi aja sekarang udah dari jauh kan udah cepat sekali, udah bisa. Itu kan belum bisa. Betul. Tapi teknologi itu dibutuhkan untuk membantu kita berproses, bukan menjadi budaknya teknologi. Iya, betul. Oke deh, Bli. Terima kasih banyak untuk komentar terakhirnya. Memang sungguh tidak terasa obrolan 1 jam itu masih kurang ternyata, Bli. Masih banyak sekali yang harus digali lagi gitu, yang harus diceritakan masih banyak lagi. Mungkin ini saya bacakan komentar terakhir dari Mbok Catur. Ayo yang mau datang ke Bali, silahkan mampir ke rumah belajar di Bukit Keker Nusa Penida ya. Ya, gitu. Teman-teman yang mungkin nanti mau ke Bali terus penasaran dengan apa itu rumah belajar di Bukit Keker, ayo mampir biar tahu apa yang ada di sana itu apa gitu. Oke deh. Artinya memang rumah belajar dibangun secara kebersamaan, jadi bersama-sama kita bisa menggapai cita-cita yang kita harapkan bersama. Oke, sip. Mantap. Oke. Baik, terima kasih Bli Gede untuk kesempatannya hari ini ngobrol dengan saya walaupun waktunya sangat singkat. Semoga apa yang disampaikan oleh Bli Gede tadi bisa menjadi inspirasi dan menambah ilmu untuk kita semua. Sebelum kita tutup diskusi hari ini, saya mau ngingatin kalau misalnya hari Sabtu ini akan ada time share via Zoom. Nanti informasinya akan diupdate di Instagram Teras Mitra. Nanti teman-teman bisa langsung daftar melalui link yang ada di poster atau nanti ada di bio Instagram Teras Mitra. Jadi stay tune terus, jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih banyak Bli yang sudah ngobrol dengan saya. Selamat sore. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Sore, makasih. Iya, Bli.